Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk hidup, memberi kesempatan untuk menggunakan kesehatan untuk beribadah kepada Allah. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya doakan yang menonton video ini, setelah menonton video ini akan dilancarkan urusannya dan dipermudah rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Para penonton baik YouTube maupun Facebook yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak calon generasi penerus bangsa yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Dalam kesempatan kali ini mari kita belajar bersama tentang surat Al-Ikhlas namanya. Tahukah kalian apa yang dinamakan surat Al-Ikhlas? Ada berapa jumlah ayatnya? Apakah kalian sudah menghafal dengan artinya? Sudahkah mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Ini. Saudaraku, surat Al-Ikhlas ini adalah surat yang terpendek. Surat Al-Ikhlas hanya 4 ayat, diturunkan di kota Mekah, sehingga surat ini disebut surat Makkiyah. Surat Al-Ikhlas turun sesudah surat An-Nas. Surat Al-Ikhlas turun sesudah surat An-Nas. Mengapa dinamakan surat Al-Ikhlas? Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ditanya oleh anaknya harus tahu. Kenapa dinamakan surat Al-Ikhlas? Karena surat ini sepenuhnya berisi tentang penjelasan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang kemurnian dan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu harus paham agar anaknya nanti ketika bertanya bisa menjawab dengan tepat. Cobalah kumpulkan anak-anak keluarga untuk sama-sama membaca surat Al-Ikhlas ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus samad. Allah tempat berlindung, bergantung atas segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan 4. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ironis sekali jika para generasi masa depan ini tidak menghafal surat Al-Ikhlas ini. Karena surat ini sangat mudah dihafal dan sangat akrab dengan kehidupan kita. Yaitu dibaca di saat-saat sholat. Setelah
surat Al-Fatihah, biasanya surat ini dibaca. Ini. Ayat pertama menjelaskan bahwa Tuhan itu satu. Yang pantas serta wajib disembah hanya Allah. Nah, ini artinya pelajaran buat bapak atau ibu agar mengajarkan kepada anaknya tentang keesaan Allah dan menolak segala bentuk kemusyrikan. Kewajiban seorang tua bukan hanya memberi makan atau minum, tapi yang sangat penting adalah mendidik keyakinan, keimanan, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ini Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW menjawab pertanyaan orang-orang yang menanyakan tentang sifat Allah, sifat Tuhan, bahwa dialah Allah yang Maha Esa. Berarti tunggal atau satu, tidak tersusun dan tidak terbilang. Karena Allah sama sekali tidak memerlukan sesuatu apapun. Saya ulangi, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini, bahwa Dia yang Maha Esa, berarti Allah itu tunggal, satu dan tidak tersusun, tidak terbilang, karena Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak memerlukan sesuatu. Bahkan apabila Allah menghendaki sesuatu, Dia cukup mengatakan kun fayakun. Kun, jadilah, maka akan jadi. Surat Yasin ayat 82. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Oleh karena itu, sebagai muslim yang baik, sebagai muslim yang baik, kita harus mengakui bahwa Allah itu hanya satu dan tidak mungkin ada yang menyamainya. Sehingga kita dilarang untuk berbuat syirik yang menjadikan makhluk atau benda yang lainnya sebagai tempat minta pertolongan. Seperti dukun dan pohon besar atau benda yang dikeramatkan. Karena hanya Allah yang dapat memberi jalan dan pertolongan hambanya. Ini saudara sekalian, ini harus ditanamkan kepada setiap muslim, wabil khusus seorang ayah, seorang ibu harus menanamkan keyakinan seperti ini kepada putra putrinya tercinta. Tanamkan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin yang bisa menyamainya. Bahwa kita dilarang melakukan perbuatan syirik, menjadikan makhluk atau benda lain yang dikeramatkan sebagai tempat pertolongan. Jadi kalau minta tolong hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Nih. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, surat Al-Ikhlas menerangkan tentang keesaan Allah. Ketika ujian berlangsung, dengan bangganya Ulil mengeluarkan pensil yang sudah diberi mantra oleh seorang dukun dengan harapan bahwa dalam ujiannya ia akan mendapat nilai yang tinggi. Akan tetapi ia dapatkan bukan kesuksesan, melainkan kegagalan yang luar biasa. Selain tidak mendapatkan nilai yang baik, ia juga tidak naik kelas.
Ini karena apa? Karena minta pertolongannya bukan kepada Allah. Nah ini. Tidak ada yang perlu disesali. Hanya saja apa yang kamu lakukan itu sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang muslim. Usaha yang baik yaitu belajar dan berdoa, bukan usaha yang salah seperti yang sudah dilakukan oleh Ulil tadi. Ulil menjawab, "Iya Bu, saya mengakui kesalahan saya." Nah, kepada Allah tempat kita memohon pertolongan. Karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apabila kamu tahu, naik tidak ada yang mungkin baginya. Jika menghendaki sesuatu, akan kun fayakun. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah contoh cuplikan orang yang mengandalkan selain Allah Subhanahu wa taala. Bukannya kesuksesan, tetapi akan mendapatkan kerugian di dunia maupun di akhirat. Ini. Surat Al-Ikhlas ini hendaklah kita tanamkan dalam diri kita agar senantiasa kita menjadi hamba-hamba yang ikhlas, hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja untuk Allah. Kita berdoa kepada Allah. Kita berjuang untuk agama Allah. Jadi seluruh orientasi hidupnya, jika kita mengamalkan surat Al-Ikhlas, maka hanya untuk Allah. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, bagi Allah Tuhan semesta alam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga surat Al-Ikhlas ini betul-betul menjadi hafalan kita, menjadi pengamalan kita dalam kehidupan sehari-hari. Bapak-bapak, ibu-ibu, para penonton, pemirsa semuanya, coba cek di rumah kita, apakah ada keluarga kita yang belum hafal surat Al-Ikhlas ini. Dengan artinya tentunya. Jika belum, maka kewajiban kita ayo belajar bersama. Membaca surat Al-Ikhlas dan artinya. Agar kita memahami tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah dengan memahami surat Al-Ikhlas ini, hidup kita akan berkah. Hidup kita menjadi tenang. Hidup kita menjadi bahagia. Karena kita hanya menggantungkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita bekerja keras, hasilnya kita uruskan. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hasil dan tidak hasil, kita akan merasakan ketenangan hidup. Itulah kunci kebahagiaan sebagai seorang muslim. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apa yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya, mohon maaf. Karena saya sebagai hamba yang dhaif, yang masih sangat kurang ilmunya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan selanjutnya kepada para penonton YouTube maupun Facebook. Sebarkanlah video ini kepada yang Anda kenal. Siapa tahu dia mendapatkan petunjuk dari video ini, maka Anda akan mendapatkan pahala yang berlipat. Jangan sampai video ini diam sendiri saja, tapi berikan, sampaikan kepada orang lain. Allah. Terima kasih.